Konferensi pers, kasus pengedaran narkoba 149 kg sabu Malaysia. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Yang kami hormati Pak Yusri Yunus, Direk-Iden Korlantas Polri, dan rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi ini kita kedatangan tamu, sekarang tamu. Dulu bagian dari humas, sekarang tamu. Pak Yusri yang akan menyampaikan segala sesuatunya terkait dengan Rek-Iden lalu lintas. Jadi nanti apa yang beliau sampaikan, dan di luar itu seperti yang beliau katakan, apapun terkait dengan Rek-Iden lantas, bukan kasus-kasus kriminalitas ya. Jadi silakan ditanya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Yusri untuk menyampaikan. Kalau gaya saya begini pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media ataupun wartawan. Saya hormati Pak Karopenmas dan staf. Kemarin memang banyak teman-teman menanyakan saya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya, makanya saya bilang mohon maaf ya, yang live nanti silakan nanti diedit aja nanti. Banyak teman-teman menanyakan saya tentang penggolongan SIM, ya, penggolongan SIM C untuk kendaraan roda 2. Ya, dasarnya adalah Perpres 05 2021. Penggolongan ini sudah masuk dalam aturan. Jadi kami bagi nanti SIM C itu yang sekarang ini 250 cc ke bawah, ya teman-teman semua SIM C sekarang kan. Kemudian ada SIM C1 ini untuk 250 cc-nya. Saya sudah menghitung untuk yang bagaimana kalau kendaraan listrik. Jadi nanti nggak usah dulu ya. Kendaraan listrik sudah kita hitung juga. Seperti apa yang bisa untuk C1 maupun C2 nanti kendaraan listrik. Karena kan nanti beda di KWH nanti. C1 itu 250 sampai dengan 500. Kemudian C2 itu untuk yang 500 ke atas. Yang banyak teman-teman bilang motor gede itu ya, atau motor besar itu. Nah, penggolongan C, C1 dan C2. Persyaratan untuk dapat C1 itu minimal dia memiliki SIM C itu 1 tahun. Ya, C1. Persyaratan untuk mendapatkan C2 minimal dia memiliki SIM C1 1 tahun. Jadi kalau tanya teman-teman nanya nanti, Pak C2 kapan dimulai? C1-nya saja belum, bahkan 1 tahun aja belum kan? Begitu, ya. Jadi sekarang ini ada program kami untuk C1. Kami kemarin pengadaan dapat kendaraan 132 unit motor untuk uji praktek SIM C1. Banyak teman-teman tanyakan saya, Pak distribusi kemana saja? Seluruh Polda se-Indonesia. Saya distribusikan ke Polda, bukan ke Polres dulu ya, kecuali nanti ada jawab. Yang mana saya prioritaskan yang memang ada satpas prototype atau satpas yang jadi pilot project, proyek percontohan. Kenapa proyek percontohan? Karena di situ lengkap semuanya, peralatannya lengkap untuk uji praktek, uji teori ya, yang sesuai dengan persyaratan pengambilan untuk SIM, surat izin mengemudi. Di situ lengkap. 132 unit ini saya distribusikan se-Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua. Rata-rata ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Polda Metro paling banyak karena memang paling besar. Ada 10 unit di Polda Metro. Yang mana lagi? Jawa Tengah ada sekitar 8 atau 9, Jawa Barat juga sama. Yang lain itu 2 dan 3. Tergantung tipe poldanya yang besarnya ini, yang kita prioritaskan. Nah, 132 unit sudah kita distribusikan ke polda-polda. Bulan ini kami sedang merancang untuk uji coba di Satpas
Polres Cirebon. Satpas itu kantor SIM. Kenapa di sana? Karena di sana sudah prototipe, ya, termasuk lengkap. Ada yang tanya, Pak, sudah dilaksanakan? Untuk melaksanakan kan harus diintegrasi dulu dia punya teknologinya yang ada, karena kami menggunakan teknologi semuanya untuk C1 ini. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah bisa. Yang lain bagaimana? Kita tunggu nanti dari Cirebon dulu sebagai uji coba. Kalau di Cirebon nanti sudah selesai berhasil semuanya, maka di satpas prototipe semuanya akan kita laksanakan secara massal. Ya. Ada pertanyaan ke saya, Pak, kalau saya punya SIM C1, boleh nggak saya bawa motor yang 125 cc? Boleh, karena sudah persyaratannya adalah SIM C dulu. Sama dengan nanti kalau sudah punya SIM C2, mau pakai motor yang 125, boleh. Teman-teman lupa, ada SIM A, B1, B2. SIM A itu tuh roda 4, B1 itu kan ada tinggal tambah rodanya roda 6 gitu kan. B2 itu yang lebih banyak lagi kan, yang 12. Pertanyaan, kalau B2 udah punya SIM B2, boleh nggak bawa mobil Avanza? Ya boleh. Yang nggak boleh itu SIM A bawa dump truck yang rodanya 12. Itu yang nggak boleh. Karena kan persyaratannya harus 1 tahun 1 tahun ini. Dasar untuk dapat SIM B1 itu adalah SIM C 1 tahun. Sama dengan SIM C itu. SIM A 1 tahun. Sama dengan C2 atau C1. Jadi boleh. Yang nggak boleh itu SIM A nanti ke depan ini. SIM A itu bawa motor yang 1000 cc. Ke depan nggak boleh. Kalau sudah saya berlakukan SIM C2. Jelas ya teman-teman ya? Nah, kita satu poin dulu. Ada pertanyaan silakan. Di sini saya sudah katakan tadi awal bahwa kami sedang menghitung KWH untuk listrik ini. Yang dikatakan dia harus memiliki SIM dan berjalan di umum dan menggunakan aturan keselamatan seperti helm adalah kecepatannya di atas 35 km per jam. Ya, yang menggunakan listrik itu 35 km per jam harus menggunakan helm, harus memiliki SIM. Itu aturannya. Nah, untuk menentukan bahwa dia ini sama dengan 250, sama dengan 500 atau 500 ke atas, ini sedang kami menghitung KWH-nya nih. Ya, kami sedang berkoordinasi untuk menghitung KWH-nya. Tetapi memang kebijakan pemerintah ini untuk mengedepankan ke depan ini akan menggunakan kendaraan listrik semuanya. Kami dari kepolisian sudah langsung bertindak cepat. Teman-teman boleh lihat sekarang. STNK dan BPKB yang terbaru sudah ada di situ silindernya sama KWH listrik di situ. Bahan bakarnya ada bahan bakar fosil, ada juga yang listrik berbunyi di situ. Ini tindakan kami yang tercepat, karena kami nggak mau kalah nanti. Kalau dilakukan kan sudah mulai ramai listrik ini, sekarang kalau keluar STNK atau BPKB yang terbaru ini sudah itu. Sekian KWH, bahan bakarnya listrik. Kalau STNK yang lama, ya masih ada pakai yang lama mungkin, itu belum ada silinder sama bahan bakarnya listrik atau ini. Itu tidak akan kami tercepat. Nanti akan kami ini kan, ya kami sedang menghitung dia punya KWH-nya, yang mana nanti KWH berapa nanti yang bisa digolongkan untuk C1, kemudian KWH yang berapa lagi, yang sebesar lagi yang bisa digolongkan untuk tim C2. Oke, saya ngerti. Yang pertama itu KWH itu kan kami sedang duduk bersama nih Mas. Ini kan barang baru nih, kendaraan listrik ini. Ya, nanti untuk tentu penentuannya. Kemudian kenapa 35? Ini hitungan ininya, kecepatan untuk jalan. Minimal dia 35 km per jam. Minimal. Jadi dia bisa ngebut nih. Ya,
kendaraan listrik yang kayak sepeda tapi dia bisa ngebut, itu wajib harus pakai SIM. Itu hitungan dari ininya. Termasuk kami duduk bersama dengan APM, kemudian perhubungan, dari kepolisian menentukan minimal ya 35 km kecepatannya itu. 35 dia harus menggunakan aturan sama seperti motor yang 100 cc itu. Ya, itu ditentukan diatur dalam aturan. Yang lain silakan. Cukup? Oke, silakan. Ya, kita habiskan satu dulu. Oke, saya ulangi lagi. Kalau bilang semua belum ada anak SMA kelas 2 SMA baru mau dapat SIM nih. Tapi kalau dia loncat langsung SIM 1 nggak boleh. Oke. Saya katakan di situ persyaratan minimal 1 tahun. Kalau adik-adik mbak-mbak ini semua sudah punya lebih dari 5 tahun yang 4 tahun yang lalu, ya lebih bagus lagi, boleh, silakan aja, nggak ada masalah. Saya mau naik ke C1 boleh, tapi nanti ujian praktiknya menggunakan kendaraan 250 cc sampai dengan 500, karena peruntukannya itu ya persyaratannya. Oh, saya nggak mau, saya mau pakai motor saya sendiri yang 100 cc, ya nggak boleh. Pada saat uji prakteknya nanti harus pakai 250 sampai dengan 500 yang kami siapkan nanti itu. Pada saat ujian praktek untuk mengambil C1. Jadi kalau ada yang nggak mau Pak, saya mau pakai motor bebek saya sendiri, ya nggak bisa. Ya, terus kalau udah punya satu, boleh nggak saya pakai motor yang 105 cc? Boleh. Ya nggak boleh kalau udah punya C1 terus pakai nanti ke depan nanti ya. Saya nggak mau sekarang. Kalau sudah dilakukan C2, nggak boleh lagi pakai 1000 cc. SIM-nya diperiksa ternyata SIM C1, bukan peruntukan sama yang saya katakan tadi. Anda punya SIM A tapi bawa dan truk, nggak boleh. Ya, jelas ya? Oke, ada lagi? Saya sampaikan tadi bahwa tahun ini bulan depan mudah-mudahan nih secepatnya nih saya jadikan uji prototipenya itu di Cirebon. Sedang diintegrasi dia punya teknologi untuk ujian prakteknya. Mudah-mudahan bulan depan selesai semuanya setelah kami cek. Itu pertama. Yang kedua, SDM-nya yang pengujinya juga harus kita latihkan. Kita buat pelatihan buat mereka yang uji. Jangan sampai yang uji juga nggak ngerti kan. Kita bikin pelatihan dulu. Mudah-mudahan bulan depan, akhir bulan depan sudah bisa jalan. Kita coba, ternyata bagus nanti di Cirebon, kita masal se-Indonesia. Khususnya di kota-kota besar yang menggunakan Satpas prototype atau uji coba. Ya, karena di prototype itu boleh lihat nanti ada di Purwakarta, di Kerawang, jalan-jalan ke sana. Lihat, masuk sana semuanya, masuk ke dalam saja sudah face recognition. Semua ujiannya sudah menggunakan teknologi. Prakteknya juga sama, sudah pakai sensor semuanya, Vivo namanya. Jadi banyak teknologi yang kita jadikan di prototype. Ke depan 486 satpas di Indonesia, kalau kami dapat anggaran, kami akan buat semuanya seperti itu. Ada yang tanya, Pak, di Papua sana, contoh di Jayawijaya nggak mungkin, di pegunungan Jayawijaya bikin SIM kita kirim yang 250 cc, di sana juga pakai 250 cc juga ada kan, yang juga belum prototype. Jadi beberapa tempat yang sudah satpas prototype, ada sudah masing-masing nih, khususnya di kota-kota besarnya sudah, makanya kami kirim kendaraan itu. Nanti saya hitung dulu, saya pakai kalkulator ya. Oke. Ini baru satu poin. Nanti saya kasih sebanyak-banyaknya pointernya. Pak, izin deh Pak, saya punya pengalaman waktu buat SIM biasa. Ya. Kan harus pakai tes drive-nya harus pakai mobil kayak motor polisi. Dan sementara kan kita yang sebenarnya real kita kan pakai motornya kita. Iya. Tes pertama gagal karena pakai motor polisi dan susah. Tes kedua akhirnya saya bilang, Pak, yang saya bawa motor kan motor saya bukan motor Bapak. Kenapa saya harus menguji coba motor Bapak? Saya bilang gitu. Apa saya boleh membawa motor saya untuk uji coba? Saya bilang, oh dipersilahkan. Dan setelah itu saya lulus gitu kan. Nah nanti di SIM C2 itu C1 C2. ya C1 ya pokok C2 apakah memang wajib memakai kendaraan polisi yang sudah disediakan itu, apakah boleh kita yang tadi aku bilang Saya suka pertanyaannya ini, tapi banyak yang protes sama kita. Pak, polisi nguji gini masa nggak siapin motor sih? Tapi ada yang mau datang sini pakai motornya, boleh.
Silakan aja. Kami kan melayani masyarakat nih. Kami siapkan apa yang mau di ini. Kalau kami mau, saya nggak mau pakai ini, boleh. Bahkan sekarang ini dalam aturan Perpol ini, sekali tes gagal harus ulang lagi 2 minggu kan. Sekarang boleh terus, saya kasih terus. Saya sudah instruksikan kepada seluruh kasat lantas, seluruh kasih SIM, suruh ulangi dia sampai dia bisa. Mungkin lagi nervous. Pak Kapolri udah ngecek langsung ke Danmogot dan itu kebijakan beliau. Suruh ulangi sampai bisa. Sampai dia nyerah, Pak, udah Pak, saya nanti biar 2 minggu lagi lah Pak. Satu. Yang kedua, kami kasih pelatihan. Setiap hari Sabtu datang ke Danmogot sana. Semua satlantas boleh datang hari Sabtu. Ya, di situ ada pelatihan untuk ujian praktek. Oh, saya Senin mau ujian praktek nih, mau ambil SIM. Datang dulu Sabtu, latihan dulu di situ. Kita siapkan, gratis. Coba sampai bisa di tempat situ. Satu. Yang kedua, kita punya ISDC. Ya, tempat latihan mengemudi motor maupun mobil. Silakan datang ke sana. Jadi boleh. Ya, itu praktek. Karena di persyaratan ada 2. Teori dan praktek. Sekarang ini ujian teori sudah kita menggunakan teknologi animasi yang langsung aplikatif di lapangan apa yang dihadapi oleh pengendara atau pengemudi. Mudah-mudahan bulan depan saya sudah menggunakan EAVIS namanya, EAVIS untuk soal-soal ujian teori. Zaman kita dulu mungkin ya, yang sudah merasa ini. Dulu kalau mau ujian teori itu datang ke kantor Satpas, itu nggak tahu soalnya kayak apa itu. Akhirnya banyak yang ngomong, ini jebakan ini, biar nggak lulus nih. Tanda kutip, kadang-kadang ada yang masih nakal pada saat itu. Sekarang sudah nggak bisa. Caranya bagaimana supaya teman-teman bisa semuanya, masyarakat bisa. Saya mengeluarkan nanti buku 1.200 soal, ada 4 bagian di situ, termasuk keselamatan, pengetahuan umum yang bisa menimbulkan bahaya. Soal-soal buku ini akan saya sebarkan ke sekolah-sekolah, perpustakaan. Nanti tunggu di terminal, ada buku-buku di situ, stasiun kereta, stasiun pesawat, di bandara, supaya yang kami minta nanti kalau lihat bukunya jangan dibawa pulang, karena masih banyak yang mau baca kan. Sambil lihat-lihat di tempat Satpas, saya buatkan sekarang yang prototipe ini ruang pencerahan sebelum ujian teori. Duduk dulu di situ, TV-nya lengkap semua, soal-soal apa yang akan diujikan nanti. Ya, buku ada di situ, ada TV-TV soal-soal apa, supaya apa? Nggak kaget. Bagaimana cara mengisinya, apa soal-soalnya kira-kira, buku-buku itu bisa dibaca-baca. Saya sebarkan lagi, mudah-mudahan setelah buku ini selesai kami cetak, kami sebarkan juga ke platform-platform yang ada di media-media. Baik media sosial, tinggal Google saja ambil. Ya, belajar 1.200 soal, soalnya ada sekitar 65. Saya harapkan dengan tahu saja soalnya semuanya, berarti pengetahuan tentang keselamatan berlalu lintas itu semua sudah tertanam dalam mindsetnya para calon-calon pengambil SIM. Walaupun nanti soalnya cuma 65, gampang, animasi dia. Kalau dulu kan pakai soal tuh, sekarang pakai animasi. Lihat ada mobil lewat, tiba-tiba ada orang mau nyebrang, apa yang Anda harus lakukan? Berhenti. Terus berhenti. Kan benar gitu kan? Gampang saja. Mengendarai mobil, tiba-tiba mau berhenti, ada tulisannya S garis. Apa yang Anda harus lakukan? Oh, nggak boleh berhenti. Kan gitu-gitu yang mudah-mudah saja. Dan itu akan kita ujikan dalam bentuk animasi. Lebih gampang. Kalau dulu pakai soal, kita lihat, wah banyak sekali dia punya narasinya. Nanti cukup dengan animasi melihat gambar. 1.200 soal, 4 bagian, yang diujikan sekitar 65 soal. Tapi bukunya sudah akan kami sebarkan biar masyarakat belajar dulu. Di media sosial nanti akan kita sebarkan semuanya. Jadi gampang tinggal diketik. Ini sedang kami rancang untuk ini. Tapi yang di buku mudah-mudahan bulan depan jadi kami akan sebarkan ke beberapa tempat-tempat fasilitas umum supaya masyarakat bisa membaca. Bahkan ke sekolah-sekolah semua akan kita berikan. Ya. Februari sudah ada bukunya. Insya Allah ikan sepat, ikan gabus. Jangan lupa makan ikan lele. Oke? Ada lagi? Cukup? Bagian sini? Oke, silakan. Jadi Pak, no comment nanti Pak. Kan
ada kemarin ada desakan Pak dari motor gede nih, mereka minta bisa masuk ke tol itu Pak. Apakah ini nanti di penggolongan SIM ini juga ada peluang situ Pak, arahnya ke sana gitu Pak, ke depan? Saya belum bisa bilang iya atau tidak, masih kita kaji semuanya Mas. Memang di luar negeri ada beberapa seperti itu. Ya, di luar beberapa negara lain kendaraan itu bisa masuk dengan golongan CC ke atas. Ya, memang sudah ada penyampaian ke kami, tapi kami baru mau mengkaji dulu seperti itu. Oke, silakan yang lain. Cukup masalah SIM? Kita habiskan dulu sini. Oke, lanjut. Apa sampai sore ya Bapak? SIM buat WNA mungkin dari Polaris ada rencana membuatnya nggak Pak? Kan kayak di Bali itu kan banyak wisatawan asing yang pakai sewa motor dan kadang kan mereka ugal-ugalan. Kalau orang warga negara asing yang berada di Indonesia, tetap dalam Perpol itu kan ada persyaratannya memiliki KTP atau kitab. Tinggal tetap bukan kitas sementara, tapi harus memiliki KTP atau kitab. Banyak orang asing sudah memiliki KTP kan, atau kitabnya kan, silakan saja. Tetapi kalau orang Indonesia yang mau ke luar negeri dan mau mengemudi di luar negeri yang ada hubungan negara dengan kita, ada kami siapkan namanya SIM internasional. Ya, dasarnya apa? SIM. Mau mengemudi kendaraan roda 4 di sana, pada saat mendaftar mau mengambil SIM internasional, dia harus bawa SIM-nya, SIM A-nya. Jangan nggak punya SIM A terus mau mengemudi di luar negeri, minta SIM internasional, nggak boleh. Ya, jelas ya? Oke, ada lagi? Cukup masalah SIM. Tadi bicara masalah. Oke, ke depan, saya bicara sekarang ke depan. Tahun lalu saya sampaikan bahwa ada perubahan di warna TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor, atau orang banyak kenal dengan plat nomor. Ya, kita mengikuti situasional yang ada, kemudian juga melihat seluruh dunia. Ternyata yang menggunakan plat hitam itu di negara-negara di dunia ini sangat-sangat sedikit, termasuk Indonesia. Sementara penegakan hukum itu sudah menggunakan teknologi yang namanya ETLE atau kamera. Di luar negeri boleh cek kemana-mana. Kita ambil paling terdekat saja Singapura lah contohnya. Malah anggota Polri jarang di jalan sih. Tapi semuanya tak patuh dengan kamera. Karena kamera ini nggak pakai perasaan. Yang salah hilang, kan gitu, sehingga mereka patuh semuanya. Di Indonesia sudah mulai masuk ETLE, tetapi ternyata setelah dicek, capture untuk plat nomor itu, untuk yang dasarnya gelap itu sulit, error marginnya besar sekali. Yang betul itu adalah yang warnanya terang, makanya di luar negeri itu semuanya terang. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, kan gitu. Ada yang biru. Bahkan di negara yang bersalju, depan sama belakang itu beda. Ya? Depan, kenapa? Karena masalah capture ini. Kalau salju mungkin dengan warna putih dia kurang bagus, tapi warna kuningnya lebih jelas pada saat di belakang. Nah, inilah kemudian kami coba merubah dengan warna terang karena sudah penindakan dengan menggunakan tilang dengan elektronik. Yang kedua, berwacana kami di Korlantas berwacana untuk semua teknologi kendaraan bermotor itu adanya di plat nomor. Kenapa? Karena kaitannya dengan capture dari ETLE ini. Tahun lalu saya pernah sampaikan, kami sedang coba merancang plat nomor setelah sudah mulai terang, kami akan siapkan RFID di situ. Chip Inegram untuk high security-nya. Yang pertama, apa keuntungannya kalau sudah mulai teknologi? Yang pertama adalah pada saat capture dengan teknologi ada RFID-nya, akan masuk semua data kendaraan tersebut di command center. Karena ada RFID.
atau chip. Jadi misalnya mobilnya Karopenmas ini B1R misalnya, tercapture itu keluar data pribadinya. B1R ini punya siapa, Karopenmas, alamatnya, semua lengkap datanya. Yang kedua, histori kendaraan tersebut akan muncul. Pernah kecelakaan, pernah melanggar, kan gitu. Ya, ini keuntungannya. Dan itu sudah dipakai di banyak negara di dunia menggunakan RFID atau chip. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan berintegrasi dengan tol. Dalam hal ini jasa marga. Apa integrasinya? Masuk ke dalam tol. Selama ini kan terhambat semuanya karena harus pakai apa? Kartu. Tangan nggak nyampe, akhirnya pakai apa? Wis. Gitu kan? Coba kalau 1 menit begini, berapa kendaraan di belakang? Ya, tapi kalau sudah menggunakan RFID, di depannya ada kamera, masuk, capture dia punya plat nomor, tinggal kebuka. Pembayarannya tinggal diatur, mau sistem payment gateway atau apa? Ini yang akan kami rancang semuanya, termasuk di parkir-parkiran di mall. Ya, hah? Saya belum, teknologi itu nggak berhubungan dengan Korlantas, dia baru dengan Polda Metro saja. Itu wacana dari provinsi sini, ya, belum saya ini kan. Tetapi itu termasuk di mall. Mall juga sama tidak terbuka. Nah, keuntungan keduanya, sekarang ini kan ganjil genap nih, yang paling diinginkan oleh kendaraan bermotor, khususnya roda 4. Jadi nggak ada lagi yang namanya tukar-tukar nomor. Hari ini ganjil pakai ganjil, besok genap pakai genap. Itu karena langsung ketahuan itu. Oh, ini bukan mobilnya ini. Ini kok dia pakai mobil Mercy tapi di capture itu ternyata mobilnya Avanza. Tinggal kita langsung bisa calling ke comment center, langsung suruh amankan kendaraan itu. Jadi banyak manfaat kedepannya seperti itu. Kapan diberlakukannya? Mohon doa restunya. Saya mulai dari plat yang terang, plat putih. Saya rapikan dulu. Mudah-mudahan karena ini menggunakan teknologi, kami diberikan anggaran dari pemerintah, kami akan buat seperti itu. Semua teknologinya ada di situ. Jelas ya? Mas, jelas ya? Oke, yang lain silakan. Tadi saya bilang, ya boleh aja, saya kalau bisa udah SIM habisin dulu lah, kita habisin SIM dulu ya. Oke, nanti kapan-kapan sekali-sekali saya bawa ke Satgas prototype ya. Mudah-mudahan semuanya prototype bisa diatur kapan, Mas. Teman-teman wartawan saya bawa ke sana. Nanti lihat sendiri. Kalau dulu bisa pakai joki. Sekarang udah pakai face recognition. Jadi masuk ke dalam ujian ini, itu kalau bukan mukanya nggak kebuka. Ya. Pak, saya bilang ini prototype. Saya kembangkan prototype. Jadi kalau ada yang mau pakai calo, sudah salah masyarakat itu. Karena dia mau apa? Nggak akan bisa. Di situ langsung soalnya, langsung keluar situ. Anda tidak lulus. Itu loh. Jadi tolong nggak usah ini lagi. Mudah-mudahan cepatnya. Kami dikasih anggaran, kami buat semuanya jadi prototype dengan teknologi yang lengkap semuanya. Ini saya lagi rapikan. Itu pertama. Yang kedua, saya sedang mengembangkan namanya sentralisasi. Setelah saya masuk ternyata masih desentralisasi. Masih banyak kenakalan anggota-anggota di lapangan yang gagal pun jadi lulus. Ya, besok sudah tidak ada. Semua diatur oleh Korlantas, desentralisasi. Kalau tahu kami ini tidak lulus, tidak akan terklik. Kalau persyaratan dia tidak ikuti, misalnya tidak ikut praktek ujian teori, itu akan dilihat oleh kami punya comment center,
Biar dari Polda, Polres itu ngeklik untuk ngeprint, nggak akan bisa ke print nanti. Tahun ini mudah-mudahan sudah sentralisasikan semuanya, dikendalikan oleh saya. Ya, biar mau di mana, mau sampai ke satpas yang ada di ujung gunung pun, itu akan langsung kelihatan, tidak akan bisa ke print. Sudah saya kunci semuanya. Ya, kecuali sesuai dengan aturan persyaratan dia harus ikut ujian dan lulus, baru bisa ke print. Oke? Apakah dengan begitu jadi proses pembuatan SIM jadi sangat sulit? Karena kan kita juga disoroti dengan proses pembuatan SIM. Oke, yang dikatakan sulit apanya? Saya salah satunya pernah ikut tes tertulis, salah satu rambu yang saya nggak paham, ternyata itu rambunya jalan tol. Sementara saya bikin SIM C. Ujian tertulis? Iya. Iya. Kamu sudah coba yang baru belum? Belum. Nah sekarang kamu coba lagi, kamu coba yang baru sekarang ke Satpas. Yang saya bilang pakai teknologi sekarang, ya, pakai teknologi sekarang, sudah animasi. Nanti kamu tinggal lihat sana. Oke, nanti saya bawa. Kita jalan-jalan baru kamu lihat, oh iya ya, Pak Yusri nggak ngarang-ngarang aja nih. Kalau ini mah orang nggak akan bisa masuk Pak, bener. Tinggal mau kapan saja saya siap. Kita ke Purwakarta boleh, kita mana dekat sini Purwakarta, Kerawang, dan Mogot ini pelan-pelan kita ini kan. Sudah mulai sebenarnya pelan-pelan, tapi memang kan di sana kalau kita bongkar semua, ini gedung baru loh, Mbak. Harus dengan gedung baru, dengan prototipenya, Mbak. Jadi pelan-pelan. Dan Mogot ini kalau diganggu itu langsung banyak ini. Tapi saya akan mengarah ke sana semuanya. Tapi sudah mulai mereka dengan teknologi, tapi masih harus kita rapikan lagi. Oke? Jadi prototipnya bukan hanya untuk karena kita mau penggolongan SIM C1 C2, tapi dari awal Semuanya kan prototipe itu kantor Mbak, kantor Satpas. Kayak humas gini dulu, humas gini nggak begini. Sekarang sudah kita anggap ini humas prototipe nih, lengkap ada seperti ini. Datang ke humas Polda mana misalnya, nggak ada ruangan kayak begini, belum. Ini belum prototipe namanya. Apakah ke depan bisa dijadikan gini? Ya, tergantung nanti divisi humas untuk anggaran pembangunannya. Ya, ini prototipenya humas ya ada di sini nih. Proyek percontohannya. Ya, kami semuanya akhirnya. Kemudian, ya, jelas ya? Ada, semua sudah bisa dihitung semua Mas, ada. Tetap polisi kembar-kembarnya tetap aja ada Mas. Mas punya istri misalnya kembar aja bisa tahu mana istri saya mana yang bukan. Walaupun kembar identik. Oke? biaya Pak. Saya sekalian sampaikan di sini. Di dalam aturan Perpol itu persyaratan untuk mendapat SIM adalah pertama adalah harus memiliki lulus kesehatan. Ya. Kemudian tes psikologi. Yang ketiga, tes uji yang dilakukan oleh lalu lintas. Apa saja ujinya? Uji teori dan uji praktek. Nah, banyak orang tanya ke saya, Pak Yusri, bikin SIM berapa sih SIM C1? SIM baru itu adalah 100.000. Bayarnya ke bank. Jadi kalau ada yang terima duit di situ jangan mau. Bayarnya ke bank. Saya sudah kasih gampang lagi sekarang, tinggal bayar bank aja. Ya, ada bank gitu. Enggak Pak, saya bikin SIM kok 200.000 Pak. Loh dari mana 200.000-nya? Loh, itu Pak, saya bayar kesehatan 50.000, saya bayar psikologi 50.000. Memang betul saya bayar untuk banknya 100.000. Jangan nanti kamu masukkan juga ojek di situ, kamu masukin juga jadi ya. Dari rumah ke sana 50.000 gitu. Dihitung juga nanti. Yang kesehatan ini memang aturan persyaratannya, tetapi di luar mekanisme dari Satpas. Coba lihat, ada nggak sekarang kesehatan sama ini? Saya masuk semuanya, saya suruh di luar semuanya. Dulu di dalam orang ambil kesehatan. Sekarang nggak boleh sama saya. Karena ini orang nanya, Pak Yusri bohong bukan 100, 200 kok saya bayar kesehatan 50, bayar psikologi 50, ya bayar untuk SIM-nya bank 100.000 Pak. Itulah saya keluarkan. Tidak boleh lagi di area Satpas. Jadi orang pikirnya polisi yang terima 200.000. Kesehatan saya buat dalam aturan, silakan. Yang penting Anda lulus kesehatan dari dokter umum atau dokter kepolisian, boleh, tetapi di luar. Begitu. Psikologi di luar silakan, harus tes psikologi di luar, nggak boleh di dalam Satpas. Mau di sana berapa? Itu bukan, yang kami terima cuma 100.000 untuk PNBP. Jadi kalau ada yang bilang 200.000 Pak saya, ini di luar, tapi persyaratannya harus. Ya,
Jangan juga nanti, oh persyaratannya kan saya ke sana pakai Gojek 50.000 Pak, jadi tambah lagi 50.000 saya. Itu luar. Yang dibayarkan di kepolisian adalah penerimaan negara, bukan pajak yang sudah ditentukan dalam perpol. Itu saja. Ya, teman-teman semuanya. Sama dengan orang bilang, Pak kalau ditilang saya bisa diskon nggak? Itu bukan kami cuma sebagai penegak hukumnya saja, perindaknya saja. Kemana PNBP-nya? Bukan ke kepolisian. Ya, saya tahu. Jelas ya? SIM habis ya? Masih kurang SIM ya? Yang tadi progresif saja belum dijelaskan. Yang mana? Si Betul, dalam perpol, dalam ini ada namanya merit system. Kami sedang merancang untuk merit system nanti. Setiap pelanggaran yang mana yang harus dikurangi, berapa poin yang harus dikatakan, tapi poin dasarnya adalah 12. Ya, yang paling tinggi adalah tabrak lari. Tabrak lari itu tidak melaporkan, berdasarkan putusan pengadilan, dia tidak boleh lagi memiliki SIM seumur hidup. Wow, itu paling tinggi merit sistemnya nanti. Karena 12 poin langsung hilang, putusan pengadilan, dia akan dicabut SIM-nya dan tidak boleh lagi pakai SIM, pakai kendaraan. Itu putusan pengadilan. Seperti itu. Itu merit system paling tertinggi. Nabrak orang, lari, meninggal, melarikan diri. Ya. Ikan sepat, ikan gabus. Kita sudah merancang semuanya. Oke, yang lain silakan. Masih banyak nih. Kalau mau masih banyak Pak, udah cukup. Oke, saya sudah bicara di plat nomor, sudah selesai Mas ya. Plat nomor. Oke. Yang kedua, teman-teman tahu sekarang ini ada kebijakan Pak Kapolri dengan melihat situasional juga masyarakat banyak yang protes kepada kepolisian dalam hari ini lalu lintas, bahkan sampai ke Kapolri tentang penggunaan nomor khusus dan nomor rahasia. Nomor khusus dan nomor rahasia yang seuleran apa? Di jalanan tol khususnya di mana-mana menggunakan strobo, mobilnya sudah nggak jelas, yang pakai kode apa? RF itu ya? RF. Terus kemudian itu nomor khusus, nomor rahasianya itu ada QH, apa lagi? IR. Saya bingung, nomor rahasia kok orang tahu ya? Ya, kok? Jadi orang tahu ya, RQH apa lagi? Sejak 10 Oktober tahun lalu, ya, 2022, saya stop untuk perpanjangannya. Jadi kita habiskan sampai 2023. Kami rubah semuanya. Di Perpol 07-nya kami rubah. Kalau yang lama itu mereka tinggal mengajukan ke Intel, kemudian langsung keluar oleh Polda masing-masing nomor rahasia dan nomor khusus, ya, yang dikasih eselon 1, 2, dan 3 dengan kendaraan yang bebas, kendaraan pribadinya boleh menggunakan nomor khusus atau nomor rahasia. Mereka banyak menggunakan strobo sama dengan apa sirinenya. Tahun ini sementara saya stop dulu untuk perpanjangan dan tidak ada pengajuan baru. Perpol sudah kita rubah, ya, sudah saya merancang. Mudah-mudahan awal bulan depan sudah saya keluarkan lagi, tapi saya khususkan, ya, kami khususkan untuk eselon 1 dan eselon 2 untuk kendaraan dinasnya. Karena kan rohnya dulu menggunakan nomor khusus itu adalah misalnya plat merah, biasanya terganggu di lapangan pada saat demo atau mungkin ada kejahatan kriminal di lapangan yang dendam dengan apa menggunakan plat merah atau plat ini, kemudian mereka minta mengajukan ada nomor khusus dikasih, tetapi kebablasan. Orang sipil pun bisa menggunakan nomor khusus. Ke depan sudah nggak ada lagi. Jadi cuma boleh mobil dinasnya. Saya ambil contoh, Pak Karopenmas punya mobil dinas apa sih ini? Mazda, ya. Nah, bisa mengajukan nomor khusus. Jadi bukan mobilnya Pak Karopenmas, anaknya pakai nomor khusus, seakan untuk pergi ke pasar pun pakai nomor khusus. Persyaratannya untuk kepolisian di daerah
mengajukan dulu kepada Kabid Propamnya dan juga Dir Intelnya untuk merekomendasikan ke pusat, ke Bak Intelkam, itu polisi ya, tembusannya ke Dir Propam. Dari situ baru ke Korlantas. Kalau selama ini langsung ke Polda, Polda mengeluarkan ke Korlantas. Dalam hal ini Rekiden untuk diverifikasi dulu sesuai nggak dengan aturan. Kalau sesuai, baru kami perintahkan Polda mana yang akan membuat atau mencetak STNK-nya, nomor khusus atau nomor rahasia tersebut. Ya, jadi Polda tidak berhak untuk mendatakan, datanya ada di Korlantas. Polda di Lantas cuma punya kewenangan untuk cetak STNK sama cetak plat nomor. Titik. Jadi nggak ada lagi nanti ke Polda-Polda bebas pakai RF, ya? Bukan, ini saya tadi sentralisasi saya SIM. Jangan lari kemana-mana dulu, oke? Ya, ini kami atur. Bagaimana kalau sipil atau kementerian lembaga, ya, termasuk di pusat ini. Saya bicara kalau Polda kan melalui Poldanya ya, dia harus melalui inspektoratnya dulu supaya terdata di inspektoratnya dan maju dari inspektorat masuk ke Bak Intelkam, tembusannya lagi masuk ke Bak Intelkam untuk permohonan nomor khusus atau nomor rahasia apabila ada intelijen memang di instansi kementerian lembaga tersebut. Dari sana dapat rekomendasi dari Bak Intelkam baru ke Korlantas, sama dengan tadi. Kami verifikasi apakah sesuai dengan aturan. Kalau sesuai, baru kita sampaikan ke Poldanya atau di Lantasnya untuk dibuatkan. Ya, termasuk sama dengan perpanjangannya. Bagaimana kalau teman-teman TNI? Sama, silakan. Yang mana yang khusus mobil dinasnya atau yang intelijennya mengajukan melalui POM-nya dulu, polisi militernya, ya. Kemudian diketahui oleh intelijen dari TNI untuk menyurat ke Bak Intelkam minta persetujuan. Dari Bak Intelkam kalau sudah boleh baru datang ke Korlantas untuk menyurat lagi. Ya, Polda cuma boleh cetak, datanya ada di Korlantas. Nah, jadi pertanyaan, lalu, misalnya ada yang melanggar lalu lintas. Ya, contoh misalnya ada teman-teman TNI atau misalnya Pak Karopenmas melanggar lalu lintas, tercapture oleh Etle, tinggal kami menyurat, mengirim surat cintanya ke Dipropam untuk Mabes Polri, ke polisi, bahwa Pak Karopenmas melanggar, ini buktinya, capture-nya seperti ini. Nanti akan ada, ini contoh ya, ada tindakan dari Dipropam. Sama dengan teman-teman TNI. Jadi apabila melanggar yang menggunakan nomor khusus, nomor rahasia, kami akan kirim ke POM-nya masing-masing. Ya, nanti POM-nya nanti akan melakukan tindakan kepada pemilik kendaraan tersebut atau pemakai kendaraan tersebut. Juga sama dengan kementerian lembaga, kami kirim ke inspektoratnya langsung. Karena itu yang bagian pengawasannya. Ya, nah, tuh. Yang kedua, nomor khusus dan nomor rahasia sama dengan kendaraan biasa. Kalau waktunya ganjil, ya ganjil. Waktunya genap, ya genap. Jadi jangan berharap saya kejar nomor khusus, saya kejar nomor rahasia supaya saya bebas ganjil genap. Tidak kena, tetap kena pada saat di capture. Itu saya bilang tadi, kita kirimkan bahwa ini melanggar. Ya, jadi sebagai informasi kepada masyarakat juga yang masih mengejar terus untuk, karena mengejar nomor rahasia nomor khusus kan untuk menghindari ganjil genap ini. Paling utamanya di situ. Ya, tetap diberlakukan untuk ganjil genap untuk nomor rahasia dan juga nomor khusus. Yang ketiga, semua penomoran dikendalikan oleh Korlantas dan tidak lagi menggunakan RF itu untuk nomor khusus. Ada nomor kami siapkan tersendiri. Jadi kalau ada yang pakai RF, sudah tidak lagi. Berlaku cuma 1 tahun. Bagaimana dengan nomor rahasia? Ya, kalau yang kemarin nomor rahasia ketahuan oleh masyarakat, udah IUH, IR gitu,
besok mengikuti saja, mengikuti nomor yang ada di Polda masing-masing. Jadi nomor rahasia tidak pakai aturan cuma 1 atau 2 huruf saja, bebas dia. Ya, kalau urutan hari ini ART misalnya ada yang B111 yang kosong, ya itu ART. Besok berubah lagi jadi BKL, BKL. Yang tahu cuma capture comment center dengan kode ERI yang masuk. Setelah kami masukkan database-nya di ERI, bahwa itu adalah nomor rahasia. Polisi di jalan nggak tahu. Jadi kalau dia melanggar ganjil, dia punya genap, dia masuk ke ganjil, akan kena juga tindakan. Ya gitu. Namanya nomor rahasia kan kadang tahu. Kalau nomor rahasia tahu, ya namanya bukan rahasia lagi. Tadi dulu belum selesai. Ya, ini saya. Jadi, tapi lupa saya mau ngomong apa lagi, yang satu lagi. Ya, ini berlakunya 1 tahun. Persyaratannya seperti itu. Nanti akan saya sebarkan ke media sosial, platformnya yang divisi Humas maupun NTMC nanti, apa-apa saja persyaratan yang harus dilakukan. Orang sipil tidak boleh lagi menggunakan nomor rahasia maupun nomor khusus. Ya. Apabila ada pelanggaran itu akan kami cabut dari nomor yang aslinya, pemilik aslinya, dan kami tidak akan berikan lagi seterusnya. Itu tindakan tegas, tapi setelah kami laporkan kepada pimpinannya masing-masing. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi nomor rahasia, nomor khusus? Oke, dah. Yang saya lupa tadi yang itu, Mas. Makanya jangan dipotong pada saat saya harus bicara. Ya. Jadi gini, pertama, ganjil genap ini tetap akan diberlakukan bagi plat khusus dan plat rahasia. Jadi tetap kena penindakan capture dan juga kirim surat cinta, tetapi mekanismenya beda. Kita kirim kepada pimpinannya langsung. Contoh kayak TNI ke POM-nya, kalau di Angkatan Darat ke POM AD. Ya. Kemudian yang kedua, larangan pakai strobo. Tidak ada. Karena saya sudah katakan tadi, dia tetap kena penindakan. Dia gunakan strobo, kena capture, kita akan kirim ke sana. Apalagi dia dengan cara melanggar, kan sudah hampir kayak di jalan tol hampir sebelah kiri itu kan sudah melanggar itu. Karena itu tetap kita akan kirimkan, tercapture kita kirim kepada satuannya, bagian pengawasan atau bagian, kalau di kepolisian kita kirim ke Kadipropam, untuk menindak, menegur, menindak silakan, tergantung masing-masing daripada kepala kesatuan kerjanya masing-masing. Tapi kami kirimkan. Itu kedua. Terus tadi apa lagi? Ya, oke, saya tambahkan lagi satu lagi. Kesemuanya ini, khusus dan ERI ini akan terintegrasi dengan database kami, ERI namanya. Saya ambil contoh, misalnya Pak Karpenmas gunakan B111 RKT, misalnya. Ini nomor khusus. Ya, pada saat tercapture oleh kamera, akan keluar B11 RKT, kemudian data di bawahnya muncul. Dia keluar data aslinya. Dan siapa pemegangnya nanti dari kendaraan ini, karena ini sudah terintegrasi dengan ERI, makanya tidak akan bisa kemana-mana. Kita akan tahu, karena pada saat pengajuannya Pak Karopenmas mengajukan untuk nomor khusus lengkap dengan data STNK, identitas kendaraan awal dan juga identitas Pak Karopenmas.
elektronik, registrasi, identifikasi. Itu adalah database kami. Semua data kendaraan ada sekarang berjalan 161 juta kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Oke? Ada yang bertanyakan lagi? Izin terkait tadi yang pemberhentian penerbitan plat RF atau KAS yang per Oktober itu untuk seluruh instansi yang benar-benar tadi yang membutuhkan plat khusus atau hanya untuk masyarakat yang coba pengen ikut-ikutan lah itu tadi. Terus sama terkait kapan pelaksanaan atau penerbitan plat rahasia yang tidak lagi menggunakan plat RF itu lagi. Berarti kan maksudnya biar masyarakat juga tahu bahwa ini tuh udah bukan, berarti ini cuma masyarakat sipil yang mencoba niru-niru jadi ya. Oke. Jadi sekarang saya duduk di sini, saya sosialisasikan nih bahwa ini akan saya berlakukan awal bulan depan, ya. Tapi saya sosialisasi dulu. Bagaimana pertanyaan? Bagaimana sebenarnya yang sudah muncul yang nomor khusus nomor rahasia yang sejak 2000, saya bulan 10 saya suruh stop nih. Tidak ada lagi bikin baru, tidak ada lagi perpanjangan. Berarti bulan 10 tahun 2023 nanti semua kan berlaku cuma setahun nih mas. Berarti sudah tidak ada lagi nanti perpanjang sama bikin baru, nggak ada lagi, sudah habis. Ya, mau yang sudah dipakai oleh orang sipil, mau dipakai yang sama pemerintah, TNI, Polri, sudah nggak bisa lagi. Sudah banyak yang bermohon ke saya. Saya bilang kita tunggu, saya stop hari ini. Sampai dengan nanti saya munculkan lagi aturan nanti yang baru ini. RF nanti sudah nggak pakai RF lagi. Jadi dia pakai RF nanti udah ketahuan. Pak nomornya apa? Belum saya kasih tahu. Nomor rahasianya apa Pak? Apalagi rahasia. Rahasia bro. Oke, itu satu. Satu saya lupa. Di teknologi nomor khusus sama nomor rahasia ini saya gunakan namanya stiker RFID. Jadi besok Pak Karopenmas, contohnya Pak Karopenmas punya kendaraan khusus, kemudian dia pindahkan ke kendaraan lain, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa karena ada stiker khusus yang kami tempel nanti. Jadi pada saat menyerahkan itu ada stiker khusus yang ditempel di situ. Tidak akan bisa lepas dari kendaraan itu. Jadi cuma satu nomor untuk satu kendaraan. Ya, itu teknologinya yang kami siapkan. Jelas ya? Cukup? Berarti penerbitan nomor rahasia itu baru akan dilakukan di bulan 10 tahun ini. Mulai bulan depan mas. Ya, yang berjalan RF masih ada, nanti bulan 10 sudah mati semua, udah nggak bisa lagi. Kan sambil jalan, Pak saya kan sudah dari ini, silakan aja. Ya, tapi kalau di bulan 11 masih ada yang gunakan RP lagi, berarti itu adalah nggak benar, harus dijelaskan lagi. Untuk RF dipastikan habis. Sudah nggak ada lagi. Oke, yang lain cukup? Oke, masih mau dengar lagi nggak? Hah? Oh, atau udah capek? Kalau capek nggak apa-apa. Kasihan nih Laili udah capek, kasihan istirahat dulu. Ya, oke, satu lagi. Ada beberapa inovasi-inovasi yang coba kita kembangkan di Korlantas, khususnya di Regiden. Tujuannya adalah bagaimana kita melayani masyarakat dengan cepat. Ya, karena masyarakat ini kan banyak keluhannya bahwa pelayanan di Regiden itu sangat-sangat lambat. Saya ambil contoh, mutasi kendaraan bermotor, ya, dari Jakarta misalnya mau ke Surabaya, itu minimal seminggu sampai 2 minggu. Betul? Betul nggak? Kemudian yang kedua, misalnya contoh yang kedua, BPKB hilang. BPKB hilang itu minimal 3 sampai 4 bulan baru muncul. Bahkan ada yang setahun ya untuk bikin duplikat. Oke. Dari situ kemudian coba kami ini cek, kami coba berinovasi. Nah, tahun ini ada yang namanya kita munculkan satu aplikasi, bukan aplikasi ya, satu teknologi yang namanya digital arsip. Karena yang terkendala ternyata selama ini adalah cabut berkas, adalah arsipnya yang menumpuk. Lama nyarinya mas. Gudang arsip di kantor Samsat ini sudah ampun lebih besar dari gudang kantornya, daripada kantornya sendiri. Karena sudah sejak zaman dulu itu arsip nempel-nempel itu. Bahkan saking malasnya yang anggota nyari, bilang kadang-kadang hilang.
Ya, betul. Nah, kemudian yang kedua, siapa? Ada BPKB di ini, saya ambil sini ya. Yang kedua saya keluarkan namanya elektronik BPKB. Itu di arsip digital, kemudian elektronik BPKB. Ini nanti akan nyambung karena semuanya ada di pelayanan BPKB. Arsip digital ke depan sudah tidak menggunakan lagi berkas-berkas itu. Sekarang ini sudah 4.0, sudah mendekati 5.0 ya. Ini semuanya serba digital dan masuk database tersebut ke dalam server yang sudah kita siapkan. Jadi yang lama-lama nantinya akan kita scanner, kita simpan di dalam server, termasuk yang baru. Jadi teman-teman nanti pada saat beli kendaraan bermotor ke depan nanti ini, cukup di scanner saja dia punya faktur, KTP dan lain sebagainya, ya. Faktur lain itu akan masuk ke dalam database kita, sehingga memudahkan. Jadi nggak sulit lagi nanti harus cari-cari apa? Berkas. Itu satu. Yang kedua, elektronik BPKB sudah kami rubah, hampir sama dengan paspor. Ini BPKB yang terbaru. Ada chip, ada RFID di sini. Ya. Pak, saya belum, ya belum, kendaraannya kendaraan lama, dari kendaraan baru. Ya, kemarin masih besar kan? Nah, di sini ada teknologi. Apa saja isi teknologinya sini? Ini histori kendaraan, data dari kendaraan sendiri, ya, banyak isi masuk sini. Termasuk ya historinya mulai dari kendaraan apa pertama ini ada di sini. Kemudian apa kemudahannya? Bisa NFC dengan apa? Smartphone. Yang ketiga, apalagi kemudahannya? Nah, ini saya kaitkan tadi dengan arsip digital. Teman-teman besok ke depan, kalau mau mutasi, kalau ini sudah berjalan, memutasi itu nggak sampai 1 hari, nggak sampai setengah hari. Apabila persyaratannya sudah diikuti semuanya, ya, sudah bayar pajak, sudah bayar semua ketentuannya, ya. Kemudian tinggal datang ke bagian BPKB memutasi kendaraan. Karena di sini adanya digital, kita pakai card rider, keluar data kendaraan tersebut, semuanya sudah dipenuhi, lengkapi semuanya data kendaraan. Tinggal mau kemana? Oh, Pak Karopenmas, saya mau mutasi ke Surabaya, tinggal Surabaya, cekrek. Ini tinggal Pak Karopenmas, silakan ke Surabaya aja, Pak. Kendaraan datanya sudah dari Surabaya semuanya. Ya, dan di sini sudah terhapus, tercatat bahwa ini sudah mutasi ke Surabaya. Ini teknologi yang bermain kita. Jelas ya? Ngerti mas saya? Kalau kemarin kan enggak, mengajukan dulu, yang bikin lama cabut berkas. Taruh aja dulu mas, nanti kami cabut berkas. Berapa lama Pak? Ya 2 minggu Pak, berkasnya aja sudah lapangan bola gini Pak, nyari dulu satu-satu Pak. Kan gitu? Ke depan sudah enggak. Ini bentuk pelayanan kami tercepat kepada masyarakat. Bagaimana dengan yang baru? BPKB hilang. Persyaratannya gampang, tinggal bikin laporan polisi, ya. Kemudian datang ke BPKB bahwa kami punya hilang. Ini Pak STNK-nya. Ini kalau ada foto BPKB yang lama bagus, tinggal kita cek nanti nomor BPKB. Cekrek. Waduh. Ibu bilang BPKB hilang, ternyata masih leasing Pak. Mau nipu ya? Kan modus sekarang gitu kan? Beli mobil, beli motor, baru bayar 2 bulan, tiba-tiba laporan kehilangan BPKB. Muncul BPKB duplikat, kemudian dijual motornya, padahal masih leasing. Ini banyak modus seperti ini. Nah, di BPKB kami, aplikasi kami sudah terintegrasi dengan leasing. Nanti akan terintegrasi dengan bank sama penggadaian misalnya. Kenapa ada bank penggadaian? Kan banyak yang nyekolahin kan? Banyak nggak sekolahin BPKB? Banyak. Skip aja di sekolahin, apalagi BPKB nih. Oh, yang tersinggung ayam ya iya aja kan kalau Pak. Ya, banyak yang nyekolahin, gadaikan BPKB. Nah,
dengan teman-teman leasing, bank maupun pegadaian, di tengah jalan itu dia harus blokir. Misalnya saya orang leasing, Pak Karopenmas beli motor ke saya, leasing 2 bulan, kemudian saya masukkan, tek, akan masuk ke dalam kami punya BPKB bahwa yang bersangkutan Pak ini nomor B2 sekian-sekian ini sedang leasing di sini, di PT ini, dan mohon diblokir. Jadi besok tahu kami pada saat kita mau lapor kehilangan, ya ternyata loh, kamu masih leasing, Pak Karopenmas masih leasing di sini. Kok bilang lapor dengan BPKB? Berarti ada niat mau melakukan penipuan di sini. Bagaimana kalau tidak? Tinggal kita cek, semua ketentuannya sudah dilakukan, ini sudah sah semuanya. Tinggal kita print, keluar BPKB duplikat. Jadi bisa 1 hari, bukan lagi 1 tahun. Karena persyaratan lama, itu minimal 1 bulan harus diiklankan di surat kabar. Ya, dia harus 3 kali, 1 bulan 1 kali. Pertanyaan saya, masih ada baca surat kabar gak sini? Masih kadang-kadang aja ya. Oh ya, ada. Ya. Tapi karena kami sudah terintegrasi dengan leasing bank maupun juga dari penggadaian, sudah ada sistem blokir, permintaan blokir dan permintaan buka blokir, jadi sudah masuk ke dalam sistem kami. Sehingga persyaratan itu bisa kita lakukan kemudahan dan bisa mempercepat pelayanan masyarakat. Betul? Ya? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Mudah-mudahan ini BPKB sudah jalan, ya. Arsip digital mudah-mudahan tahun ini bisa jalan secepatnya. Memang kita harus kerja keras, ya, kerja keras untuk bisa mendatakan semuanya. Arsip-arsip yang lama-lama ini butuh waktu yang panjang dan lama. Mudah-mudahan mohon doanya semuanya, kita akan kerja secepat mungkin. Saya tidak berpikiran tahun ini, 2 tahun ini bisa selesai semuanya. Mungkin tahun ke depan, biar semuanya adik-adik saya nanti jadi dirlantas semuanya lebih mudah lagi. Kan gitu. Tapi kalau kita tidak mulai, kapan lagi kita bisa mengikuti teknologi apa yang ada sekarang ini? Kita akan tertinggal teknologi. Yang terpenting adalah bagaimana kita melayani masyarakat dengan cepat. Saya yakin, apalagi di kota besar Jakarta seperti ini, ya, waktu adalah uang bagi mereka. Semakin lama mereka semakin dongkol sama petugas. Tapi kalau dipercepat, saya yakin mereka semuanya kan senang semua. Itu memang tujuan kita. Sesuai di prinsip yang disampaikan Pak Kapolri seperti itu kepada kami. Bagaimana melayani masyarakat secepat mungkin. Gunakan teknologi yang ada. Sudah banyak kami inovasi-inovasi yang kami lakukan. Kami punya Sinar. Perpanjangan STNK apa sih cukup melalui aplikasi Sinar. Perpanjangan STNK cukup dengan Signal, SIGNAL, silakan di-download. Ya, semuanya sudah gampang, sudah mudah. Nah, ini yang ke depan terus kita sedang berpikir bagaimana inovasi-inovasi yang perlu kita berikan kepada masyarakat supaya pelayanannya ini lebih cepat dan lebih mudah. Yakin sama saya pasti masyarakat akan senang juga. Ya, tidak, sama saja, Pak. Ya. Dengan digitalisasi ini apakah ini dikaitkan dengan lantas yang tidak bayar pajak nanti akan dicabut? Saya masuk lagi nanti ke selanjutnya, itu yang terakhir itu, ya. Udah cukup yang ini? Cukup? Oke. Yang terakhir, kami kemarin baru melakukan FGD dengan 3 instansi terkait se-Jawa. Siapa saja dari Kementerian Dalam Negeri, badan dengan Dirjen Badan Keuangan Daerah, kemudian dari Jasara Harja, dan juga Korlantas atau Rekiden dalam hal ini. Teman-teman sudah banyak wacana mendengar berita-berita bahwa pasal 74 di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang bunyinya ada 3 ayat di situ. Ayat pertama, masyarakat pemilik kendaraan
dapat meminta apa ya? Dapat meminta untuk kendaraannya dihapus. Ya, di ayat 1. Seperti apa ya? Misalnya, Mbak punya kendaraan ditabrak kereta api, hancur, lebur, berantakan. Ya kan? Tapi sadar nggak kalau pajak kendaraan bermotor masih jalan terus sama sumbangan wajib. Tapi sampai dengan saat ini masyarakat Indonesia belum tahu bahwa itu masih tagihan jalan terus nih. Nggak ada yang mau datang ke kantor polisi untuk minta dihapus. Persyaratannya gampang, foto, bawa BPKB, bawa STNK, hapus Pak, supaya saya nggak ada tagihan lagi. Karena kalau tidak begitu, besok-besok disekolahin lagi nih. Ada niat jahat nantinya, kan gitu. Itu di ayat 1. Di ayat 2 berbunyi, dapat dilakukan penghapusan oleh petugas kepolisian. Dapat dilakukan penghapusan apabila STNK-nya mati. STNK berapa tahun berlaku? Berlakunya berapa tahun? Tahun. STNK-nya mati, tambah lagi 2 tahun nggak bayar pajak. Itu dapat dihapus secara otomatis di data ERI saya. Ya, nah, tapi ada petunjuk pelaksanaannya di sini di Perpol 07 pasal 85 tahun 2021, dibaca nanti. Ya. Apa di situ bunyinya pasal 85? Ah, di situ sebelum habis 2 tahun kita harus mengeluarkan surat peringatan lagi kepada masyarakat. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama berlaku 3 bulan. Misalnya Mbak sudah mendekati 2 tahun, STNK mati, terus 2 tahun nggak bayar nih. Mendekati 2 tahun kami kirimkan surat peringatan. Yang ketiga diindahkan lagi juga, nggak mau diacukan saja, otomatis database kendaraannya Mbak ini terhapus. Bunyi di pasal 74 ayat 3, bagaimana dengan yang terhapus? Sudah tidak bisa didaftarkan lagi. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Yusri berarti disita? Enggak. Kendaraanmu enggak melanggar pidana kok, enggak akan disita. Tapi simpan aja di rumah, dimuseumkan aja lah, saran saya. Karena datanya udah nggak ada. Saya nggak bilang bodoh. Datanya nggak ada, sudah terhapus. Oke? Nah, kemarin sudah kami FGD, ya. Kita melihat hasil penelitian kita, hasil pengkajian kita memang sejak Juli 2022 kami sudah mulai sosialisasi tentang ini. Ternyata Juli 2022 itu kendaraan bermotor yang jalan di Indonesia ini, data ERI kami ini, itu ada sekitar 58 atau 59% itu nunggak pajak sejak Juli 2022. Kami sosialisasi dengan pasal 74, kemudian kami roadshow. Setelah kami kaji, ya, kami cek semuanya dari 3 instansi terkait yang ada di Samsat ini, Jasara Harja, Dispenda maupun juga kepolisian. 58% pada saat Juli itu. Apa permasalahan dari masyarakat? Yang paling utama permasalahan masyarakat adalah, Pak, bayar balik namanya mahal, Pak. Karena budaya kita di Indonesia ini banyak membeli kendaraan bekas atau second. Contoh Pak Karopemas beli mobil saya atau motor saya, ya, beli balik namanya mahal. Yang terjadi Pak Karopemas bilang apa? Waduh, tahun ini saya nggak bayar pajak dulu lah, karena bayar balik namanya mahal sekali. Motor pajaknya 250.000 1 bulan, 1 tahun. Balik namanya 1 juta lebih. Mikir nih. Akhirnya terjadi, Pak Karopemas bilang apa? Saya sabar aja lah, tunggu nanti pemutihan. Benar. Jadi yang dia ngarep.com-nya ini pemutihan, padahal pemutihan itu nggak tentu. Kadang ramenya saja kalau mobil kada kan. Baca. Seperti sekarang ini kan, ramai sekali pemutihan. Itu yang jadi kendala kenapa masyarakat tidak patuh pajak.
Saya pribadi saya sampaikan, masyarakat Indonesia ini bukan tidak patuh, pengen bayar pajak tapi pengen enak gitu loh. Enaknya apa? Balik namanya tolong dinolkan saja. Ini yang kami roadshow nih. Dari mulai bulan Juli kami roadshow 3 instansi ini kepada siapa? Kepada para pimpinan daerah, gubernur dalam hal ini. Karena aturan untuk balik nama nol dan pajak progresif dinolkan adalah peraturan gubernur. Bukan pemerintah, bukan polisi, bukan jasa raja dan juga bukan dari Kementerian Dalam Negeri, tapi gubernur. Pakai pergub. Makanya pergub yang banyak, gubernur banyak mengeluarkan pemutihan kan gitu. Padahal bukan efektif, itu kurang efektif. Tahun ini pemutihan saya sudah sampaikan kepada Kasat Lantas atau kasih STNK masing-masing, jangan coba-coba main ACC KTP. Beliau beli motor saya, nggak balik nama, tapi ada pemutihan nunggak 4 tahun. Pada saat minta pengajuan pemutihan, harusnya kan pakai KTP saya, karena pakai masih nama yang lama. Tidak boleh di ACC, ini nggak bisa juga pemutihan. Kan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kami mendorong terus para pimpinan daerah. Alhamdulillah sampai dengan Desember 2022, akhir Desember, ada peningkatan 17,8% PAD di masing-masing. Karena PAD-nya untuk pajak kendaraan bermotor di daerah ini seksi paling tinggi. Boleh cek, termasuk DKI juga sama, walaupun bersaing dengan hotel-hotel. Tapi kalau di Jawa Barat apa segala itu adalah PAD PKB ini paling tinggi. Nah, ini ada peningkatan 17. Kami dorong terus supaya keluarkan pergub. Ya, sudah ada beberapa provinsi yang mengeluarkan pergub seperti Kepri, Jawa Tengah sudah, Jawa Barat janji juga bulan ini, akhir bulan ini sudah keluar pergubnya. Boleh sekarang yang masih alamat Jawa Barat balik nama di Jawa Barat 0, ya 0 balik nama. Silakan ke Jawa Barat. Jawa Tengah sudah 0, Kepri sudah 0. Jawa Timur akan segera nyusul. DKI juga sama, cuma DKI progresifnya yang belum mau. Ya, nanti setelah pemutihan ini akan keluar pergubnya. Untuk biar kenapa? Biar PAD naik dan ini terbukti. Ini yang kami dorong. Biar masyarakat ini kasihan gitu loh. Pengen, bukan saya katakan tidak patuh, tapi pengen enak. Jadi kasihlah keenakan kepada masyarakat ini loh, supaya dia mau patuh bayar pajak kendaraan bermotor. Tahu 58% itu berapa kira-kira? Hampir 200 triliun uang negara ini yang tertunda bayar pajak. Padahal kalau masyarakat Indonesia ini patuh terhadap pajak, peruntukannya untuk sarana prasarana jalan. Dia bisa bangun tol, bisa perbaiki kendaraan-kendaraan, siapkan sarana prasarana. Nah, yang terakhir, banyak masyarakat bertanya ke saya, Pak Yusri, Pak Direkiden, kok ngotot sekali masalah pajak? Kan urusan pajak itu urusan pemerintah daerah, PAD-nya. Kenapa Pak Yusri ini, polisi ini kok ngotot masalah pajak, kan gitu? Apa keuntungan yang kami dapat? Ya, keuntungan yang kami dapat adalah validasi data. Teman-teman asal tahu saja, data Ranmor yang ada di kepolisian ini ada 161 juta eri sampai dengan hari ini. Data yang ada di Kementerian Dalam Negeri untuk Dispenda itu 114 juta. Data yang ada di Jasara Harja 108 juta. Satu kantor aja bedanya jauh banget. Ya kan? Satu kantor ini beda-beda nih. Jasara Harja 108, Kementerian Dalam Negeri 114 atau 115 juta, di kami 161 juta. Kenapa? Kalau di kepolisian ini setiap kendaraan yang mendaftar itu akan terdata di kami. Kan gitu. Kalau yang ada di Dispenda itu yang bayar. Yang dari Jasara Harja itu yang bayar sumbangan wajib. Sementara aturan di Jasara Harja, kalau nggak bayar sumbangan wajib, Anda kecelakaan, Anda nggak dapat sebenarnya. Nggak dapat asuransi, tapi banyak yang tabrakan, minta semuanya asuransi. Sementara bayar sumbangan wajib aja enggak. Tapi negara harus hadir di situ. Ada hak dan kewajiban. Haknya kamu dapat asuransi, kewajibannya kamu bayar sumbangan wajib. Tapi kenyataannya sekarang ini udah ada peningkatan 17%, 57 sekian persen sekarang sudah bayar. Jadi
dengan saya press ini saja sudah. Ke depan kami harapkan, kami sebenarnya nggak mengharapkan itu pasal 74 itu diberlakukan, tapi kami mengharapkan supaya masyarakat patuh pajak, bayar pajak, karena itu adalah kewajibannya. Tetapi juga kami berharap kepada para pimpinan daerah untuk mau membebaskan BBM 2 supaya masyarakat juga mau patuh bayar pajak. Yakin sama saya teman-teman semuanya banyak di sini nunggak pajak kan? Taruhan sama saya. Bangun nggak mungkin, mesti ada. Saya kan teman-teman, nggak teman satu. Pasti ada. Kenapa? Karena balik namanya mahal. Kita akui, ya balik namanya mahal. Sehingga mereka nanti aja tunggu pemutihan. Nah, ini yang kami dorong terus. Validasi data. Yang saya katakan apa keuntungan kepolisian? Validasi data. Kenapa? Supaya etle kami ini penegakan hukum dengan menggunakan tilang ini bisa tepat sasaran. Pak Karopenmas beli kendaraan saya, yang melanggar Pak Karopenmas di jalan melanggar lampu merah, yang ditilang siapa? Yang dikirimi surat cinta saya, karena nama saya kan gitu. Akhirnya kan nggak valid dia. Itu yang tanyakan, ada mungkin salah satu nanyakan ke saya, Pak Yusri 1200 capture kok 800 yang kena tilang. Ini contoh salah satunya seperti ini ya. Tapi kalau sudah mau kena BBM 2 0 terus Pak Karopenmas mau bayar pajak balik namanya 0, besok kalau yang melanggar Pak Karopenmas yang ditilang beliau, dikirimi surat cinta beliau, bukan saya. Itu yang saya katakan validasi data ya. Banyak keuntungan kalau data sudah valid, termasuk kalau ada yang melanggar pidana ya, jangan seperti terjadi melanggar pidana di capture, dicek ke daerah Bekasi, ternyata loh itu dulu mobil saya Pak, sudah 3 tahun yang lalu Pak, sekarang saya nggak tahu mobil itu kemana, udah saya jual Pak, kan gitu jadinya ya. Ini saya bilang keuntungan apa yang dimiliki oleh Polri adalah validasi data. Jadi kami mendorong terus supaya masyarakat mau cepat balik nama, biar valid datanya, biar penindakan nanti kita semuanya kita mulai dari nol. Kita pun bensin kan gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Ada lagi yang lain sebelum saya tutup? Udah kebanyakan, udah bosan didengarnya. Terima kasih semuanya. Pak Karopenmas, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusri, Dirjen Korlantas. Ya kita tutup dulu, nanti tanya lagi ya. Terima kasih karena ini mungkin merupakan press con terlama. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal patwal Pak, pengawalan kadang Mas, saya Direktur Registrasi dan Identifikasi. Jangan tanya Wawon di sini, saya nggak ngerti kalau misalnya Wawon. Ya, oke? Lupa dia. saya bilang dari awal. Atau mungkin baru datang kali ini. Ya. Oke, makasih ya semuanya ya. Nanti silakan kalau apa-apa, ya tetap saya kasih tahu saya di Registrasi. Silakan ya.